Blue 39 Station, Radio Kampus, Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Hello 39ers, kali ini kita mau bincang-bincang asik sama Kak siapa Kak? Kak Floren. Kak Florence. Kak Florence, halo Kak Florence. Sebelum kita jauh mengenal Kak Florence, spoil dikit sama yang ngajak ngomong. Halo, aku Sieni dari semester 3 Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Dan Kak Florence boleh kenalin diri. Halo Untuk semuanya. teman-teman. Aku Floren, sudah angkatan 19. Saya sudah angkatan tua ya. Salam kenal. Halo Kak Florence. Halo. Oke, seneng banget ya bisa ngomong sama Kak Florence. Cantik lagi. Makasih. Kalau boleh tahu Kak, kita kan bakal ngomongin soal inovasi dan bisnis. Nah, Kak Florence nih ngembangin apa nih bisnisnya? Kalau aku sendiri sih sebelumnya belum punya bisnis sih, cuma dari bisnisnya orang tua gitu ada bisnis jamu. Kan kayak orang-orang kayak, wah bisnis jamu ini menarik gitu. Bisnis jamu? Ya. Jamu, apa namanya Kak? Jamu sih kita pakai jamu manjur. Nama brandnya apa? Manjur. Manjur? Jamu manjur? Iya, karena kan kita bukan kayak menciptakan sendiri gitu, bukan meracik sendiri komposisinya. Jadi kita itu kayak ngambil dari punyanya Sido Muncul, Jamu Ibu, Sido Jodo gitu. Oh iya. Ya. Selain kuliah, terus nyoba bisnis ini, ngapain nggak kesibukannya lagi? Ada organisasi juga sih. Saya masuk dari klub BNC gitu. BNC. Itu punya anak MJB bukan sih? Iya, benar. Terus ada juga kayak kerja sampingan, mungkin masuk IO juga ya, event organizer. Kalau tahu anak di IO. Goshen. Oh, oke. Ya, jadi IO berarti kesibukannya kuliah, bisnis ini. Ya. IO. Ini bisnis ini beneran aktif banget gitu Oh berarti. iya, pasti. Apalagi setelah sekarang ini benar-benar tinggi banget ya. Iya sih, soalnya kan juga kita itu mendirikannya waktu 2020 Januari. Januari Ya sebelum 2020. corona, tapi sudah hampir-hampir corona sih. Januari 2020 berarti udah jalan mau 2 tahun gak sih? Iya, Ya, udah agak lama 2020. jalan. Lalu ada orang tua saya di sana. Jadi Berarti- kita nggak punya karyawan, ada orang tua. Minim cost dong berarti. Iya dong, sangat minim High cost. profit, minim cost. Iya harus. Berarti terus ngapain nggak? Kan sama orang tua, terus ngapain di dalam pekerjaannya? Di dalam bisnis ini? kerjaan bisnisnya sih kita biasanya kayak juali, ada orang lalu tanyai, oh ya ini jamunya untuk siapa ya? Oh untuk saudara. Lalu mau yang berapa? 10.000, 15.000 atau 20.000. Jadi kayak semuanya ada takaran sendiri-sendiri gitu. Kalau Florence yang selama ini udah ngapain aja di bisnisnya? Kalau di bisnisnya sendiri sih saya ikut bantu-bantu orang tua sih. Kadang-kadang kan orang tua juga punya kesibukan sendiri. Jadi kayak orang tua pergi, harus saya sendiri dong yang jaga. Ya udah, saya harus siap menjaga. Itu tuh apa Kak? Apa online atau? Oh enggak, kalau online kita enggak ada juga sih. Jadi kita harus onsite memang, buka harus di store situ. berarti? Ya, Di mana, buka Kak, toko. kalau boleh tahu? Di Grenden. Di Surabaya? Enggak, di Jember, tapi Jember. di desanya lagi. Di Grendennya. Ada cabang lagi nggak? Enggak ada sih, karena kan kita baru buka itu anggapannya 2020. Jadi ya cuma di situ saja. Di situ aja. Ya. Tun, di Surabaya. Enggak sih. Enggak ya? Enggak, di situ saja dulu. Oke, Kak, di bisnis orang tua ini bagian apa, marketingnya atau ngurus semuanya? Ngurus semuanya sih. Kalau marketingnya sendiri kita juga nggak ke Instagram atau mungkin kayak metode pembayaran juga kan biasanya enak pakai QR code. Tapi kita nggak pakai, soalnya kan kayak orang-orang itu masih terlalu kuno gitu. Jadi kalau pakai QR code malah kayak, ya? hah ini gimana caranya? Nggak ngerti semua. Jadi kayak, iya kita serba kayak cash. Mengikuti orang di sananya. Waktu itu kan kita kan mau buat kayak lantai gitu kan. Tapi kayak orang-orangnya kita itu cuma pakai semen. Bahkan dia itu lepas sepatunya. Terus, loh, ngapain Kak? Gak usah dilepas sepatunya. Oh iya emang nanti kotor. Jadi kayak nanti kalau kita lebih high class lagi nanti orang-orang pada gak mau datang. Iya, kita jadi menyesuaikan gitu. Kok apa ya? Ngide apa kok buka jamu gitu? Apalagi orang-orang sana minat atau gimana? Di Grenden sendiri sama Kasian itu banyak sih yang buat jamu-jamu. Tapi terus mama saya itu kan aslinya apoteker. Lalu mama saya tuh pengen nolong orang-orang. Soalnya biasanya kan orang-orang itu beli obat dan lain-lain tuh kayak ditipu gitu loh. Jadi obatnya mahal tapi nggak sesuai. Dan mama saya kan apoteker baca, loh ini kamu kok sakit ini kok dikasih obat ini, nggak cocok. Terus kebetulan kayak ada saudaranya papa itu kayak ngasihin gitu, ini loh tokoku diparuh 2 aja. Ya wes akhirnya
langsung papa saya bangun toko, Gitu. sekalian toko saudaranya itu juga dibangun sekalian, jadinya paruan gitu. Terus kan Oh. punya teman juga yang memang nawari, "Ayo Jing, buka toko jamu." Mama Hmm. saya selalu nolak awalnya, tapi terus kan kayak Tuhan sudah buka jalan gitu. Terus, "Oh ya wes lah, ada kesempatan. Ayo Hmm. wes buka." Deh. Tapi ngelihat di sana ada pasarnya ya. Iya, soalnya Makanya banyak yang berani jual. buat ngebuka itu. Iya, soalnya pasti laku juga kan orang-orang kurang percaya obat ya Oh sepertinya. ya ya. Lebih percaya jamu Mm. tradisional. Di sana. Mm-mm. Rata-rata peminatnya apa nih? Peminatnya pasti orang tua ya. Kalau anak muda itu kayak, Hmm. "Ih, kamu kok minum jamu?" Oh ya, masih Iya, gitu. digituin. Jadi kayak orang-orang kalau minum jamu itu singitan, Apa tuh? sembunyi-sembunyi. Oh, Iya, kalau anak muda, sengit. "Bawa pulang, bawa pulang." Oh ya, bawa pulang ya. Oh ya. I see. Terus di sana kan berarti rata-rata orang-orang tua gitu ya, Iya. jarang anak muda. Gimana cara masarin ke mereka gitu? Cara ngenalin? Pastinya Cara- dari mulut ke mulut. Oh, Orangnya dari mulut coba ke mulut. jamu, minum. "Oh, kok enak jamunya? Aku sembuh loh di sini." Terus tetangganya sakit, ke situ aja." "Di mana itu lo? Lore Baro Desa." Oh ya wis. Jadi minum langsung, semakin banyak, orangnya Yeah. semakin banyak juga. Tapi kan kita kan pasarnya juga di orang dewasa ya. Tapi sedihnya itu meninggal. Jadi kayak orangnya itu kan sudah jamu di kita terus. Terus karena mungkin usia atau kena penyakit yang lain gitu, terus tiba-tiba Iya, dapat berita duka. itu jadi ngebangun perspektif yang beda lagi kan ya, kalau kayak gitu. Tapi Tapi sama orang kita sana- tetap bagus sih. Maksudnya kayak mereka ya ngerti mungkin ya, sudah. mereka ngerti udah emang kayak gitu. Iya, jadi bukan karena kita loh, bukan karena minum, gara-gara minum Oh, jamu iya, ini iya, meninggal, iya. enggak, bukan. Oke. Terus kalau di sana gimana Kak? Cara apa ya? Aku penasaran jual jamu di sana sampai kalau misalnya itu dicoba ke ini deh, rata-rata mereka itu kalau beli sana sakitnya apa? Biasanya sih kesel-kesel ya kan, biasanya kayak petani Oh atau iya, atau yang pekerja. sopir gitu dari jam 12 malam terus nyetir terus kok aku kesel-kesel gitu. Oh ya wes, buat jamu kesel-kesel. Kayak 15.000 nanti ada tambahan produk lain. Nanti itu jos banget, bagus. Jadi langsung gak kesel, instan bisa. Oh iya. Masa kalau udah mulai kebayang alur ceritanya Nah, kenapa iya. bisa buka ini gitu. Terus berarti ini dibangunnya dari Januari 2020. Ya. Terus Afel ini dipercayain untuk ngemegang itu mulai dari kapan? Dipercayainnya kalau awal-awalnya sih saya cuma mama saya kan yang yang masukin campuran-campurannya, saya cuma ngode tugas ngasihi. Mungkin 1 tahun setelahnya kayaknya itu gara-gara ada insiden juga sih, kayak mama saya itu kayak drop gitu. Jadi kena kencing manis terus kayak gula darahnya tuh rendah pol pokoknya. Jadi mama saya tuh jaga di Surabaya. Nah otomatis kan nggak ada itu, masa tutup terus selama 1 bulan lebih. Terus kayak ya wes nih kamu yang buka ya. Nah saya pertamanya kayak nolak, kayak loh mah kok saya Ragu. mah. Masih ragu. Kayak takut juga kan, biasanya ada orang sakit aneh-aneh, misalnya sakit gatel-gatel bisa sih, sakit asam urat, kolesterol itu sudah biasa juga, oke. Kadang-kadang kayak sakit apa ya, mensta atau sing ya kayak itu gitu. Pokoknya saya kayak ya udah mas, saya coba. Akhirnya saya pulang ke Jember, mama saya tetap di Surabaya. Terus saya ngude sendiri, ada orang. Pertama orangnya itu nggak percaya juga sama saya. Loh, mana mamanya? Di Surabaya. Jadi kayak orang-orang itu lebih ngomong ke papa saya. Ya, terus papa baru ngomong ke saya. Padahal harusnya yang buat tuh saya. Tapi ya wes lah. Kurang dipercaya oleh orang-orang yang dewasa yang lain. Ya, tapi bisa bikin itu. Yang buat semuanya saya. Ih, keren banget. Haleluya. Terus tahu kayak gitu gimana? Kayak takarannya ini. Saya memang udah tahu, cuma takut. Saya memang udah tahu takarannya kasih pasti segini. Karena udah sering lihat mama bikin. Ya, suka bantu-bantu juga kan, lama kan. Apalagi habis Januari baru buka, lalu Maretnya kan dipulangkan ya. Kan corona. Nah, itu siang malam saya bantu.
Nah, ngomong-ngomong soal pandemi, gimana bisnisnya pas masa pandemi kemarin? Wah, sangat rame. Oh, makin rame. Loh iya. Rata-rata semua yang pandemi sekarang jadi makin rame ya bisnisnya. Oh, soalnya bisnisnya kan berbeda dari yang lain ya. Kalau yang lain kan mungkin buka makanan sehat atau makanan apa. Kan saya obat. Oh. Oh iya. Iya, jamu. Pasti mereka jadi lebih kayak iya, apalagi kayak mereka tuh sakitnya tuh sakit batuk kan corona ya harusnya ya. Dia itu curhat ke mama saya, bilang kalau ini saya nggak bisa mencium, ini saya batuk-batuk. Lalu mama saya bilang, ya kan kamu berarti corona, kamu kok datang ke sini. Tapi terus, oh ya wes, akhirnya mama saya ngeracik jamu terus diminumin orangnya. Ya gitu. Ternyata ya. Pandemi membuka jalan. Iya, membuka jalan lebih lebar lagi, makin rame. Lebih gampang dari mulut ke mulut kayak gitu. Iya, soalnya kan di desa. Kalau di Instagram kayaknya orang nggak ngelihat deh. Belum pernah nyoba nggak promosi di enggak online. sih, soalnya kan belum kayak pernah? Enggak pernah. Oh. Kita benar-benar sangat tradisional. Oke. Pernah dibawa keluar kota nggak? Keluar kota sendiri enggak sih, soalnya kan kita cuma ngambil dari punyanya sudah muncul gitu kan. Ya mungkin orang-orang juga make lah, sudah tahu juga. Berarti sejauh ini customer-nya orang-orang lokal ya? Ya, orang sekitar orang situ. Lokal semua. Oh, ada luar tapi nggak jauh-jauh sih, bukan luar negeri juga sih tapi ya. Ya, Ambulu gitu. Kan agak jauh dari Brenden. 1 jam atau 2 jam gitulah. Tapi lumayan sih itu, lumayan jauh. Jadi mampir ke rumahnya tetangganya, rumah temannya atau rumahnya saudaranya, terus bilang, ini lo jamu di sini lo enak, nanti badanmu enak. Akhirnya dia nyoba. Terus tertarik? Iya, tertarik. Tapi kadang-kadang kasihannya itu kayak mereka datang tuh di hari Minggu. Kalau hari Minggu kita itu tutup. Lalu kalau Sabtu juga kan tutup, karena kadang-kadang orang tua ke Surabaya gitu. Jadi itu kasihan sekali sih biasanya kalau kita tutup, lalu ada orang dari luar pulau atau luar ya itu datang terus tutup ternyata tokonya. Iya. Kan kayak gitu bisa kan kontak dulu. Kita tidak menyediakan sih, karena sudah pernah kita menyediakan kontak dikasih, terus kayak bener-bener nelponi terus gitu loh. Jadi kayak pagi hari, Ci nanti buka Ci. Terus beberapa menit kemudian, Ci nanti buka sih. Kayak, tapi apa nggak sulit kayak gitu? Misalnya ada yang mau pesen gitu. Oh, kalau pesen enggak sih. Kita tidak menerima pesanan, tidak menerima order sebelum itu. Jadi harus orangnya benar-benar datang terus pesen. Terus kalau mau ditinggal dulu nggak apa-apa. Nah nanti tak ambil ya jam segini, oh ya nggak apa-apa. Jadi kita tidak menerima order, kecuali memang udah langganan setiap hari beli di situ. Oh iya. Nah, itu dapat nomor terus nanti ya gitu. Jadi gampang kan kontaknya. Itu jual ini juga nggak kayak kering di modelan keringnya? Kan biasanya kan ada orang jual jamu-jamuan tuh keringannya gitu, kayak wedangan gitu kan kering-kering. Enggak sih, enggak jual kita. Langsung dalam bentuk minuman gitu ya, berarti. Minuman. Tapi selain jual minuman kita juga ada jual kayak anggur, madu gitu. Atau kayak mungkin kan ada orang yang biasanya bawa anak ya. Itu kita jual kayak makanan-makanannya. Kadang-kadang anaknya minta, "Mah minta caca, Mas." Ya gitu. Jadi kayak menarik minat anak-anak juga, jual susu juga. Lalu kayak ada obat-obatan tapi yang dibolehin gitu, kayak betadine juga, obat mata, obat hidung, telinga, ya gitu. Ya kayak toko obat sih. Ya kan memang kayak gitu. Sejauh ini selama jalanin bisnisnya ada berapa struggle nggak atau apa gitu? Struggle sendiri sih mungkin karena cuaca ya. Kalau misalnya hujan itu bener-bener sepi sih. Dulu penghasilan saya pernah cuma 15.000 kayaknya per 1 hari itu, gara-gara ya hujan itu. Jadi kita datang itu udah hujan lebat, terus kita tunggu nggak ada orang datang. Ada 1 orang kehujanan itu kayaknya sakitnya udah bener-bener parah gitu, jadi bawa payung jalan gitu. Terus ya cuma itu toh orangnya, "Pak saya nunggu di sini sebentar ya karena hujan." "Oh ya nggak apa-apa." Berarti kalau misalnya hujan itu bakalan sepi. Berarti tiap tahun pasti ada momen sepi gitu. Pasti ada. Setiap hujan. Sekarang ini kalau musim hujan. Kalau sekarang ini saya kan nggak ke toko saya ya, jadi saya kurang tahu. Saya taunya yang waktu itu sepi banget sih kalau hujan. Tapi kadang-kadang memang kalau memang orangnya benar-benar sakit, itu hujan nggak hujan pasti datang. Apalagi kalau sakitnya udah tak tertahankan kan ada kan yang gitu datang. Berarti rata-rata nih kayak pelanggannya tuh yang udah langganan gitu ya?
bukan. Langganan iya, tapi kadang-kadang juga ada orang coba-coba atau orang yang disarankan dari orang lain. Berarti kegagalannya cuman di itu aja. Cuaca aja. Ya. Nggak pernah ada. Pernah nggak dapat customer yang aneh-aneh gitu? Saya dulu pernah sih dapat uang palsu. Hah? Terus? Iya. Itu kebetulan saya yang layani customernya ya. Saya sudah curiga pertama yang terima uang. Loh, ini kok kayak uang palsu, tapi kan ruame banget toh. Terus saya, oh ya wes lah taruh aja. Nah terus suatu hari mama saya itu mau kulaan. Terus pakai uang yang dari saya itu, yang uang palsu itu. Terus dilihat, loh Ci, kok bisa ketipu sih Ci? Ini kelihatan banget loh ini uang palsu. Aduh, merasa bersalah langsung kayak, iya ya harusnya saya sudah curiga tuh, harusnya saya tanya-tanya itu uang palsu. Terus tapi orangnya udah nggak pernah datang lagi sih di toko saya. Berarti tahu. Iya, itu benar-benar pengalaman yang sangat menyedihkan. Parah sih. Uang palsu. Uang palsu berapa? 50.000 atau 100 gitu. Gede banget. Iya, makanya beli satu cuma 10.000. Berarti beli banyak dong. Iya, cuma beli 10.000 aja cuma satu. Jadi saya kembaliannya 40.000. Uang asli. Ya sudahlah, rugi. Ya nggak apa-apa. Ya, pengalaman. Terus ada lagi yang gokil-gokil gitu customernya ada yang cerewet banget sih, kayak ya biasa ya, tahu ya kayak gimana dikasih, Ci ini kepanasan Ci, oh ya ditambah air, loh Ci ini kurang manis Ci, oh iya ditambahin. Kan jamu memang pahit ya, tapi dia kayak mintanya itu aneh-aneh gitu loh. Itu tuh dibuat langsung saat itu juga langsung diminum? Iya. Dibuka, diseduh, kasih air panas, silakan gitu. Pikir kayak ditaruh di botol-botol gitu. Enggak di botol. Kalau di botol khusus beli anggur, madu kayak gitu, baru ada botolnya sendiri. Jadi mereka biasanya benar-benar pas sakit langsung di tempat gitu. Iya, langsung minum. Jadi kan mereka bisa konsultasi gratis juga kan. Sakit apa? Ini loh Ci, aku dikasih obat ini. Pernah kayak gitu juga kan, kayak minta ke apotek obat, terus dikasihkan mama saya, Ci ini obatnya bener kah? Dilihat, dibaca, oh ya bener, sakit ini. Tapi orang tua apoteker ya, jadi orang ada tua apoteker, pengalaman buat tahu obat-obatnya gitu. Jadi kayak itu khusus lah, kan belum tentu kayak jamu-jamu lain itu juga bisa kayak gitu. Iya itu berarti itu plusnya. Iya. Udah bisa dapat konsultasi. Iya, konsultasi gratis. Terus kita juga ada kayak tes asam urat, kolesterol gitu. Bisa. Iya bisa. Jadi ke orang-orang sekalian, oh ya tes lengkap. Mungkin kena asam urat, nanti dia langsung diseduhin jamu asam urat. Ya, jadi praktis. Kita lengkap. Iya ya, mungkin itu yang disukain orang-orang ya. Bisa langsung dapat semuanya di satu tempat gitu. Iya, jadi kan orang-orang biasanya harus ke apotek dulu beli ini nggak usah. Di satu tempat sudah bisa mendapat semuanya. Iya, betul. Keren. Itu promosi ya? Iya, datang ke toko saya. Oh iya, terus kan orang-orang biasanya kayak ada yang pakai pesugihan gitu juga enggak sih? Terus kayaknya ada pelanggan saya itu yang lihat toko saya. Terus kan saya kan kalau nyuci tuh, ini misalnya tokonya, terus ini tuh tempat cucinya, jadi tinggal masuk gini, jadi kayak saya nyuci gelasnya itu kelihatan. Kan biasanya kayak ada yang gelasnya dijilat dulu atau gimana, itu kan berarti pakai roh-roh yang nggak baik kan. Terus katanya orangnya, ini baik mah, ini tokonya lain kali kesini aja, ini nggak pakai pesugihan, nggak pakai apa-apa. Di sana masih kental kayak gitu? Iya, lu kan desa, sangat kental kayak gitu, dipercaya juga kayak gitu. Serem ya. Iya. Berarti harus hati-hati. Berarti yang jual jamu kayak bisnis orang tua Kaflo ini gak cuma Kaflo doang, masih ada yang lain-lain juga? Banyak. Sayangnya sangat banyak. Tapi kan kayak agak jauh. Misalnya toko saya di sini, terus tapi toko jamunya ada di seberang jalan, tapi yang sebelah sana ada juga. Ada banyak sih. Ada 5 atau 6 yang saya tahu buka juga. Teman-teman juga. Tapi jaraknya jauh-jauh. Iya. Dibanding sama toko yang Kaflo. Ya mungkin kayak kita kan di Ubaya, itu jualannya di Petra gitu. Ya, lumayan jauh sih. Lumayan jauh. Gitu ya. Tapi selama jualan tuh kan Kaflo nih ngehandle nih kan, ngehandle usahanya nih kan. Terus pengalaman apa yang didapat selama berbisnis gitu? Pengalaman untuk melayani orang lain. Itu yang bagian paling anunya.
soalnya kan juga orang-orang kan pada sakit semua ya di situ. Kadang-kadang ada yang nggak bisa jalan, dari becak itu kayak susah banget. Itu bagaimana caranya kamu itu supaya dia itu bisa sampai ke tempat kita dengan aman? Ya udah kita turun, melayani orangnya, bantu jalan gitu. Ya, orangnya juga seneng sih kayak gitu, kayak oh makasih ya, kayak kita kan juga seneng kayak oh ternyata mereka itu juga membutuhkan bantuan kita juga. Berarti dari yang aku dapat ceritanya Kak Flo ini, kalau berbisnis tuh servisnya tuh penting banget ya berarti. Pasti sangat penting. Kayak dibanding toko-toko lain kayaknya yang mereka seneng tuh mungkin servisnya ya. Iya, ngerasa servisnya diperhatiin, dihargai juga, didengarkan. Terus apa selama bisnis selain berinteraksi sama customer yang Kak Flo dapat, bisnis tuh gimana sih? Kita juga harus hati-hati dan teliti ya. Jangan sampai kita teliti. Jangan sampai kita menerima uang palsu. Gara-gara uang palsu kita harus hati-hati dan teliti. Iya, sama kalau nyuci-nyuci piring atau gimana kan gelasnya itu beling, kaca. Jadi kalau nyuci kan tangannya betul. Itu pernah kejadian sekali sih. Terus pecah gelasnya. Itu cuma sekali dalam aku bekerja di sana sih. Oh, nggak apa-apa. Ya, itu cuma gara-gara apa sekali ya. Sekali untungnya. Oke. Berarti strategi pemasaran dipakai nih dari mulut ke mulut ya. Dengan memberikan servis yang baik pada orang-orang, maka orang-orang dengan sendirinya akan datang. benar. Servis yang terbaik. Ya. Itu sih kuncinya. Terus waktu pertama kali buka, berarti Kak Flo nih hadir di situ nggak untuk ngelihat prosesnya dari awal sampai sekarang? Pertama kali buka bisnis ini, gimana cara bikin orang-orang tuh buat tertarik gitu ngelihat, selain dari mulut ke mulut? Siapa pelanggan pertamanya siapa deh? Dari pelanggan pertamanya siapa? Apanya? Pelanggan pertama untuk orderan ini. Sebenarnya ini di luar dugaan sih. Kalau orang-orang membuka toko itu kan sepi ya biasanya. Ini di luar dugaan sangat ramai. 3 hari pertama itu sangat ramai. Jadi saya juga kurang tahu mama papa pakai cara apa juga ya. Pokoknya itu kayak kita itu bilang kalau misalnya beli 1 gratis 1. Dan itu kita pasang harga dari harga 10.000. Berarti kan murah sekali ya, 10.000 dapat 2 jamu. Betul. Nah itu langsung ruame sekali. Lalu ketika saya tanya ke orang-orang, ini kenapa sih kok percaya di toko ini? Padahal kan kalau jamu itu kayak cocok-cocokan kan. Kalau nggak cocok di ini ya wes nggak balik. Terus kok mereka percaya ke kita? Nah ternyata itu dulu tempat itu pernah dipakai juga sama orang. Itu buat tempat buka jamu dan dikira mama saya itu turunannya. Jadi percayalah orang-orang ke situ. Jadi pertama kali buka langsung rame banget, nggak bisa duduk, saya sampai capek setengah mati. Iya kayak gitu, tidak expect. Loh ini baru buka kok rame banget. Iya sih. Oh gitu ya. Jadi mereka kira dari penjual lama jadi penjual baru. Dari situ baru mulai dari mulut ke mulut ya. Itu tapi kan tuh kayak cuma tester toh ya, mungkin kayak mereka ada yang benar-benar disembuhkan, jadi balik lagi, akhirnya jadi langganan. Biasanya yang datang ke sana itu jamu tuh jadi pilihan pertama mereka atau kayak pilihan terakhir gitu, kayak udah biasanya mereka tuh ada pengobatan lain baru ke toko yang Kak Flo, atau kayak yang pertama dipikir mau ngobrol obat nih langsung ke toko jamu ini aja gitu? Tergantung sih, kalau orang-orang yang sudah di-influence biasanya pilihan pertama, tapi kalau misalnya harusnya toko saya ini jadi pilihan pertama sih. Terus kan toko saya juga kayak ini tokonya terkenal sering tutup, kenapa? Nggak tahu juga ini, padahal kita tuh sebenarnya nggak tutup sih. Cuma kadang-kadang kalau hari Sabtu kan memang tutup. Jadi kayak misalnya toko saya tutup baru mereka ke toko lain. Tapi toko saya ini selalu dicari gitu. Ini sampean kok tutup sih? Saya jadinya pergi ke sini. Berarti customer udah naruh percaya nggak sih sama bisnisnya? Keren sih. Oh iya. Keren banget. Berarti aku baru nyadar sih kalau misalnya ngebangun bisnis itu ternyata servis itu yang paling utama ya. Iya, selain kualitas barang tapi servis.
Iya, terus apalagi kalau misalnya kamu ngelayani orang dengan rayu merenggut-renggut gini kan kayak orang juga nggak Mhm suka mhm. ngelihatnya. Bener bener bener. Kalau kamu tersenyum, ramah, Mhm selalu mendengarkan gitu, pasti mhm. orang kayak, "Oh, ini orangnya bagus ini." Ya udah, pasti Apalagi mereka heeh, datang. apalagi kalau orang lagi sakit kan pasti butuh Iya. kayak ngerasa dipeduliin gitu ya. Heeh, Jadi egonya kalau ditanya-tanyai. gitu kan ngerasa kayak egonya terpenuhi nih, "Wah aku di-care nih," gitu. Iya, bener. Baru baru, baru yang kedua ngelihat dari kualitas Iya. barangnya. Kualitas juga penting sih sebenarnya. Kalau Iya kamu baik, sabar, tapi kamu nggak bisa nyembuhin juga, kayaknya orang-orang mikir juga iya sih datang ke sih, tempat ya. mhm, bener. Gimana cara ngejaga kualitasnya ini tetap orang-orang suka gitu kan, kadang tuh orang-orang kalau buka bisnis tuh tahun pertama, kedua oke, Oh, nanti kalau udah rame pasti tahun ketiga, keempat, apalagi bisnis yang merosot. kayak makanan-makanan gitu ya, kan biasanya baru mereka ngurangin inilah, ngurangin Oh, itulah, kadang gitu kan biasanya. ya, untuk cari cuan yang Gimana? lebih ya. Iya, Heeh. biasanya kayak gitu. Terus gimana cara Abang pertahanin kualitas Kalau dari itu? dari saya sendiri sih kan saya bukan murni cari cuan ya, kan Mhm, konsep mama tadi tuh kepingin membantu orang. mhm Jadi kayak mhm, kita oh itu ya tidak dari mementingkan cuan, jadi mhm, kayak ya memang takarannya segitu aja, nggak pernah dikurang-kurangi. Malah kayak mmm. kadang-kadang dikasih gratis gitu. Kasihan, Oh, heeh. Kan ada kayak mhm mungkin badut gitu, orang-orang yang jadi badut kan kasihan dari pagi sampai malam kerja, mhm berdiri mhm, terus. Jadi kayak, "Ini Mak, tak tambahi, besok diangkat no ya, di rice cooker bisa kok diangkat no." mmm, itu mungkin ya, berkatnya dari situ. Iya, Tetap ngelihat yang di bawah-bawah. iya. Kan kita memang targetnya itu menengah ke bawah. Iya, betul Harganya betul juga betul. sangat bersahabat. Mhm mhm. Jadi penasaran. Ya, Nasi ayo jamunya. mampir-mampir. Boleh boleh. Coba nggak coba dibawa gitu ke sini. Pernah nyoba nggak dipromosiin ke Oh. teman-teman di sini gitu di Ubaya? Teman-teman pasti minumnya obat sih, bukan jamu kalau di Surabaya kan Gitu ya. kota ya. Pernah nggak nyoba inovasi gimana caranya jamu ini bisa diminati sama anak-anak muda? Sudah sih, Udah? sudah pernah buat tapi Oke. kayak ya rasanya enak sih. Mhm. Tapi kayaknya masih kurang kalau misalnya orang sakit batuk. Kayaknya tambah batuk minum itu. Oh, masih Cuma buat belum. kebugaran tubuh. Biasanya untuk Hmm. meningkatkan nafsu makan sama kebugaran tubuh. Kalau untuk penyakit asam urat gitu kayaknya pahit memang sih. Mmm. Jadi mungkin belum bisa kalau untuk yang penyakit-penyakit yang next level seperti itu. Kisaran harga jamunya dari 10.000 sampai 20.000. sampai 20.000 aja? Iya. 20.000 tuh harga paling maksimal? Iya, paling mahal itu sudah dapet yang bagus. Murah ya? Oh iya dong. Tapi kalau mau bayar lebih untuk untuk kualitas yang sama boleh sih. Tapi nggak bisa dibawa keluar gitu ya? Jam-jam harus Ah, langsung minum saat itu juga? bisa sih Bisa? dibungkus. Nanti dimasukkan rice cooker aja nanti kan Rice bisa hangat cooker? lagi. Iya. Oh, gimana masukin rice cooker? Jadi kan ada nasi, Heeh, lalu kamu masukkan minumannya itu di tempat gitu ya, terus mhm. ditaruh di rice cooker selama 5 menit atau berapa kan nanti kan angkat lagi. Nah, itu bisa diminum. Oh, kalau disimpan kulkas gitu? Iya, Iya, jamunya sebelum biasanya kulkas. taruhan kulkas dulu. Kan Oh, pertama taruh kulkas dulu, taruh kalau mau kulkas. ngetin masukin Kalau rice diminum cooker. besoknya ya. Kalau mau diminum besok harus masuk kulkas terus diangetin Biasanya supaya jamu enak. tuh bertahan berapa lama sih? Kalau kayak gitu? 2 hari, berhari-hari bisa sih kalau jamu. Kalau disimpan freezer, Mm-mm. terus nanti Bisa berhari-hari yang sih gitu harusnya. bisa? Bisa. Kapan hari kan kayak keluarga kita kayak mau pergi 1 minggu kan. Mhm, Terus kayak ada orang, "Loh, Ci, kalau kamu mau pergi nanti aku minum jamu dari mana?" mhm. Loh, ya gak usah minum setiap hari. Gak bisa, aku mau minum setiap hari. Terus akhirnya kayak dibuatin langsung 6 buah gitu. Hmm, Terus dia masukkan ke kulkas. awet. Iya, buktinya dia masih ada berarti kan Kalau awet. kayak gitu berarti bisa dong kalau nyoba pengiriman luar gitu. Tapi belum Bisa nyoba sih. cari target konsumennya ya. Iya, kita Hmm, kayaknya masih belum membuka. berarti masih sekitar-sekitar itu aja. Ya, Terus aku penasaran nih, pernah nyoba cari partner bisnis apa gitu? partner Enggak ya? bisnis enggak sih, cuma Coba sesuatu. dari orang Mhm, jamunya juga. Jadi sesama penjual, biasanya kita mhm, itu beli di sana karena dia juga temennya mama saya. Dia mhm. juga yang nyuruh mama saya buka. Mmm, Ya, jadinya kita gitu. selalu beli di sana. Jamunya, anggurnya, madunya. Pernah ini nggak, pernah ada pengalaman ditipu nggak? Selain ditipu duit itu,
tipu ya dalam proses bisnisnya itu? Ditipu yang lain kayaknya kalau yang bisnis jamu ini belum sih. Jangan ya, jangan Iya, ya. janganlah. Berarti sejauh ini masih ya aman-aman Masih aja ya. aman. Gak ya masih kerja sendiri ya, maksudnya gak nyoba Partneran. apa gitu. Enggak sih. Ya mungkin kalau mau partneran mungkin ada kue-kue kecil gitu ya. Supaya kalau orang-orang minum jamu kan kepahitan. Jadi dikasih kue ini loh, kue murah cuma 1.000 mungkin gitu. Iya. Tapi kita belum coba sih. Tapi oke sih. Ya. Tapi mereka sudah dikasih permen sih. Jadi siap permen jamu itu permen ada permen. kayak Kiss. Bukan permen kayu putih ya. Oh, bukan. Bukan, permen Kiss atau permen mint. Jadi kan kayak ya pemanis lah habis minum jamu yang pahit. Oh ya, tapi jamu itu nggak semuanya pahit sih. Ada jamu yang enak. Sinom. Sinom bukan termasuk jamu udah sih. ya bisa, tapi Terus bukan. Kayak sinom, beras kencur itu emang jamu tapi bukan jamu yang racik-racik gitu. oh ada Jamu Gimana? enak. Emang bisa? Bisa sih. Rasanya kayak es kuis gitu. Apa ya? Kayak lemon seger-seger gitu. Ada enak. Saya minum juga enak. Itu apa, untuk apa fungsinya? Itu jamu untuk wanita sih. Ya bisa tak mengerti ya. Kira-kira apa? Iya. Berarti dibawa nggak jamunya ke sini? Nggak bawa. Ke ini nggak? Table di sini ngapain? Kos apa rumah? Kos. Ada nggak stok nggak di kos juga jamunya? Ada, tapi yang manis saya nggak bawa sih. Jadi cuma jamu yang jamu sido muncul untuk encok, asam urat. Itu yang saya bawa. Selama ngejalanin bisnis ini enjoy nggak, atau kayak ada kesulitan apa gitu? Tadi kan udah ya, selain ini deh, selain sama karyawan, selain sama customer. Enjoy aja sih sebenarnya. Cuma kan kita bukanya itu setiap jam 4 sampai jam 8:30. Dan itu jaraknya dari rumah ke tokonya itu jauh, 1 jaman. Jadi kayak saya agak ngapain ini 1 jam ini, harusnya saya bisa buat waktunya buat main atau buat apa, tapi harus stay di mobil untuk ya buka toko. Jauh ya? Jauh, 1 jam. Makanya kayak ya udahlah. PP gitu setiap hari? Iya, PP setiap hari. Jadi kan makanya kayak buka tokonya itu nggak bisa sampai malam gitu. Jadi 8:30 udah tutup, sampai rumah 9:30. Kenapa milih tempat yang jauh? Soalnya kan papa saya benernya asli Grenden. Terus kita pindah ke Jember itu karena punya anak-anak yang disekolahkan. Jadi kan supaya lebih deket ke sekolah. Jadi pindah ke Jember. Terus kembali lagi buka tokonya di Grenden. Gitu. Jadi kayak dari dulu juga buka tokonya itu di Grenden. Kita sebelum jamu ada usahanya papa. Papa gamping. Betul. Batu gamping buat bangunan-bangunan rumah gitu biasanya. Buat bangunan rumah. Oke, I see. Main jauh ya? Ya, capek juga jauh. tiap hari sejam. Kalau saya sih nggak capek, yang capek kan papa saya yang nyetir. Iya sih lumayan. Itu berarti jam sore. Iya, malam. sore malam. Jangan pagi ya, saya malas bangun pagi. Iya, pas subuh. Terus habis itu kalau nyiapin barang gitu, restoknya tiap hari? Enggak juga sih, mungkin seminggu sekali ya. Kita langsung beli 1 slop, 10 slop gitu. Langsung beli banyak. Jadi kan ya bolak-balik juga ya capek sih ya. Ya sih, bener. Kalau boleh tahu omsetnya berapa tiap tahun? Bulan? Tahun? Tahun 9 juta mungkin. Per tahun? Setahun kayaknya, atau per bulan, lupa juga. Kayak per bulan 9 juta mungkin. Per bulan 9 juta. Wow. Jualan jamu per bulan 9 juta. Iya, memang jamu itu emang orang-orang itu kayak gak expect lah bakal kayak gitu. Padahal jamu ini keuntungannya besar loh. Kan cuma beli jamu diudek 10.000, ya kan lumayan. Mungkin kita setengahnya lah. Mungkin jamunya semuanya itu harganya 5.000. Terus kita keuntungannya 5.000. Kalau ditimbun sedikit kan lama-lama jadi bukit. Betul. Oh, keren ya. Ya, makanya buka aja toko jamu. Banyak loh, lumayan. Biasanya memang kayak bisnis minuman itu lebih menghasilkan banyak daripada makanan.
minuman apalagi jual jamu yang itu tuh kalau aku mikir jamu tuh kayak mikir perspektif orang gitu. Gimana dia maksudnya ngelihat jual jamu tuh kan bukan makanan yang kayak dibutuhin semua orang-orang gitu kan. Kayak meskipun obat juga orang-orang juga misalnya kayak obat-obat yang ada merek di apotek gitu. Kan nggak perlu penjualan khusus untuk biar orang-orang mau konsumsi obatnya kan dibanding jamu. Kayak jamu kan butuh apa ya? Iya, kepercayaan juga sih Iya, gitu kan. Kayak butuh hal khusus biar customer tuh mau konsumsi jamu gitu. Ya itu salah satu tantangan terbesar juga sih ya. Buat orang-orang itu percaya ke kita. Apalagi kalau di kota, makanya kan saya tidak memilih membuka di kota ya. Iya, betul. Memilih di marketnya tempat lebih kuat di tempat yang Iya, benar. Iya sih. Aku juga ada keluarga yang kayak gitu yang mereka lebih percaya sama obat-obatan tradisional gitu kayak jamu-jamu. Boleh itu. Pesan jamu di saya, boleh itu. Bawa. Enak sih tapi jamu. Ya. Walaupun pahit. Dari dulu tapi Ceva kalau misalnya berarti kalau sakit minum jamu. Minum obat sih saya. Kalau jamu juga saya suka sih. Jadi kayak pahitnya itu ya bisa minum tetap. Jadi kalau memang sakitnya kepengen minum jamu, ya saya ke toko temannya mama saya yang suruh buka jamu itu, minum jamu. Terus ya sembuh. Tanpa apa-apa pun minum jamu ya sembuh. Terus kayak oh ya berarti jamu ini memang benar-benar bisa. Iya. Ya dulu saya juga nggak percaya loh jamu. Tapi terus kayak minum terus oh bisa sembuh juga kok, berarti kan nggak harus minum obat. Oh ya wes. Ya. Awal mula buka toko jamu ini gimana ya? Kenapa orang tuanya Ceva nih milih buat buka toko jamu selain di tempat itu tuh selain di tempat itu emang jual jamunya tuh kuat. Oh ya karena itu kan mama saya kepengen menolong orang lain. Jadi Iya, kayak buka toko jamu karena dikasih juga sama orang tentang tempatnya itu. Jadi kan tempatnya itu nggak dipikirkan. Terus teman mama saya ini dari dulu itu ayo buka toko jamu. Mama saya terus menolak. Terus akhirnya oh ya wes lah tak terima ya toko jamu nih. Terus temannya mama bilang ya wes ini berkate gak ada sing terima ya wes dipek sama mamaku ini. Gitu katanya. Berarti tempat juga udah dipertimbangin ya? Iya. Tempat benernya lokasinya. Kalau tempat itu mungkin kita lebih bertanya ke Tuhan Yesus ya. Iya jadi kayak kalau Tuhan nggak buka jalan oh ya udah kita nggak maju. Jadi kayak mama saya mendoakan terus loh kok semuanya lancar, tempat dikasih, barang-barang semuanya ada siap. Oh ya wes mungkin ini memang jalannya Tuhan ya wes kita buka aja. Terus bener kan nggak lama-lama tiba-tiba corona semakin ramelah toko saya. Keren ya, dipermudahkan semuanya. Ya jual jamu keren sih, jual jamu tapi bisa ngasihin omset yang gede dan bisa bikin manfaat yang lebih buat orang-orang gitu. Ternyata jamu tidak diremehkan itu. Iya banyak orang-orang memandang sebelah mata. Kamu jualan jamu. Iya gitu. Kalau nggak tahu ceritanya mungkin mereka udah mikir emang laku ya. Iya. Pasti gitu gak sih? Ya kalian juga harus bisa mempertimbangkan lah kira-kira orang mana yang mau membeli. Bener. Tempat juga harus diketahui dan lain-lain. Betul. Keren sih Ceva. Iya. Tepuk tangan dong guys. Dari jual jamu bisa keren sih. Karena jamu tuh kayak ya tadi yang aku bilang nggak, jamu tuh punya stigma tersendiri gitu di mata orang-orang kan, dipandang sebelah mata. Iya, sering kok diremehin. Bahkan ada kayak ya anak lain jual jamu. Bahkan aku pribadi deh kalau misalnya ada orang lagi marketing soal produknya dia jamu gitu kayak kok dia masih mau jualan jamu ya sekarang ini gitu. Kayak kadang tuh kayak kasihan gitu jual sana kanan kiri gitu tapi kayak kesulitan cari customernya yang baru. Tapi Ceva punya strategi sendiri, orang tuanya punya strategi sendiri yang semuanya jadi gampang dan ternyata berhasil gitu. Omsetnya juga nggak main-main gitu, per bulan 9 juta itu wah keren banget sih. Oke.
Itu aja sih, thank you banget sih udah Ya, datang, udah terima mau kasih telah bincang-bincang, mengundang sharing-sharing. saya. Asik ya ini, bener-bener ngalir banget nih omongan kita. Oh iya dong. Thank you banget buat Civo karena udah, mau bincang-bincang di sini kan. Kita bahas soal bisnisnya, perjalanan bisnisnya, dari untung rugi, terus sampai ditipu, pengalaman baru, Iya. semuanya. Sampai sekarang berarti masih bantu-bantu ya kalau lagi liburan gitu Iya, balik, bantu-bantu pasti. bantu-bantu buka buka toko jamunya itu. Ya. Oke, thank you Terima Cipro. kasih. Semoga bisa bincang-bincang lagi tentang updatean bisnis atau mungkin ada bisnis-bisnis lainnya lagi nanti. Oh iya, mungkin ya tahun depan ya atau kapan ya Amin, nanti. amin, Setelah saya lulus amin. mungkin saya membuka sesuatu yang Amin, baru. amin, 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 amin. Yeay, thank you, Sukses. bye bye.